Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin syafi'ina. Ya Rabbana ya dzal ula ya dzan nawal ya dzal jalali wal jamali wal kamal. Anta raufun wa rahimun wa ghafur. Ana zalumun wa jahulun wa kafur. Laisa lana illa 'azimu 'afwika ya Allah, wa ma lana illa 'azimu fadlika ya Allah. Waghfir lana ya Rabbana, waghfir lana waftah lana wa raddina. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi bin nadrah musilatin lil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi Wat wahidiyah qaddasallahu sirrah wa radiyallahu an Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kyai Haji Abdul Latif Majid qaddasallahu sirrah wa radiyallahu an Hadratul Mukarram Kanjeng Kyai Abdul Majid Ali Fikri radiyallahu an, pengasuh perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedonglo Al-Munadharah yang senantiasa kita taati dan kita ikuti. Ketua Perjuangan Wahidiyah Kabupaten Kota Semarang yang kami muliakan, para jajaran Khadimul Wahidiyah tingkat kabupaten, kecamatan, desa serta imam-imam jamaah yang kami muliakan. Panitia pelaksana Mujahadah Rubu'us Sanah Departemen Pembina Wanita Wahidiyah Kabupaten Kota Semarang yang kami hormati, Al-Mukarramin wal Mukarramat, para alim ulama, para sesepuh, para kiai, tokoh masyarakat, tokoh agama yang berkenan hadir yang kami muliakan, para pejabat pemerintah baik sipil TNI maupun Polri yang berkenan hadir yang kami muliakan, hadirin hadirat, mujahidin wal mujahidat, wabil khusus kaum ibu yang berbahagia. Untuk menyingkat waktu dalam rangka memanjatkan rasa puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sanjungan salawat salam barakah kepangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan kepangkuan beliau Ghausu hadzal zaman radhiyallahu an, kami makmum pada pembicara terdahulu. Mudah-mudahan acara Mujahadah Rubu'us Sanah yang disponsori oleh Departemen Pembina Wanita Wahidiyah Kabupaten Kota Semarang pada malam hari ini benar-benar dibarengi dengan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala, syafaat tarbiyah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barakah nadrah beliau Ghausu hadzal zaman radhiyallahu an, wabil khusus jangkungan doa restu yang istimewa lahiriah batiniah dari murabbi ruhina beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Kyai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang kami muliakan, pada malam hari ini Mujahadah Rubu'us Sanah disponsori oleh Departemen Wanita Wahidiyah. Kaum ibu saat ini
menjadi sponsor barisan terdepan terlaksananya mujahadah rubu'us sanah pada malam hari ini. Panjenengan semua sebagai kaum ibu yang menjadi penentu diterima atau ditolaknya mujahadah rubu'us sanah pada malam hari ini. Maka mari sebelum kita lanjutkan, kita luruskan niat kita, kita murnikan niat kita semata-mata lillah billah lirrasul birrasul lil ghos bil ghos. Makmum di belakang beliau Ghausu hadas zaman radhiyallahu an. Makmum di belakang beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an. Walaupun mujahadah rubu'us sanah sampai saat ini masih dilaksanakan secara virtual seremonial, tidak bisa menghadirkan seluruh peserta mujahadah rubu'us sanah se-Kabupaten Kota Semarang, namun yakinlah kondisi yang seperti ini tidak akan sedikit pun menyurutkan nilai daripada mujahadah rubu'us sanah, asalkan kita bersungguh-sungguh di dalam kita bermunajah kepada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka mari Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, kita tautkan hati kita, kita sambungkan hati, jiwa, raga kita, seluruh panca indera kita ke pangkuan beliau Ghausu hadas zaman radhiyallahu an, hingga mujahadah rubu'us sanah pada malam hari ini benar-benar diterima dan diridai oleh Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para bapak ibu yang kami muliakan, Allah Subhanahu berfirman, "Wa may yattaqillaha ay yaj'al lahu makhrajan wa yurzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, maka akan dikeluarkan, dientaskan dari berbagai macam kesulitan hidupnya. Wa yurzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan Allah akan mencurahkan, menurunkan rizkinya, barokahnya dari arah-arah yang tidak disangka-sangka. Dimuliakan, hidup kita ini adalah sebuah ujian. Semua yang hidup di dunia pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cobaan, ujian, peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai saat ini pun musibah yang telah diberikan oleh Allah bukan hanya di negara Indonesia, bahkan di dunia masih belum dicabut secara sempurna oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan suatu peringatan bagi kita agar kita segera kembali kepada Allah, agar kita bertaubat menangis kepada Allah, agar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana janjinya dalam firman tadi, wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa, ayyaj'al lahu makhrajan, maka Allah akan melepaskan kesulitan-kesulitan hidup kita, ujian-ujian hidup kita, cobaan-cobaan hidup kita. Hadirin kaum ibu yang kami muliakan, saat ini yang menjadi pertanyaannya adalah, sudahkah kita benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sudahkah iman dan takwa kita benar-benar murni, benar-benar bersih di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Jika kita benar-benar murni dan bersih, maka sungguh Allah akan segera mengganti ujian cobaan dengan rahmat dan kasih sayangnya para bapak ibu. Jika belum, berarti iman dan takwa kita masih terkontaminasi dengan kotoran-kotoran hawa nafsu, masih terkotori, tercampuri dengan nafsu-nafsu kita, dengan penyakit-penyakit hati kita, sehingga kita tidak murni lagi mengabdikan diri kepada Allah, sehingga iman kita sudah tidak bersih lagi, sudah tidak lurus lagi. Iman kita telah terbelok oleh nafsu-nafsu kita, baik itu nafsu bahimiyah, nafsu syaitaniyah, nafsu rububiyah,
nafsu ananiyah, nafsu sabuiyah yang mencengkram, menggerogoti hati kita. Itulah yang menjadi sebab terkontaminasi, terkotornya hati kita hingga kita tidak mampu iman takwa kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Begitu lembut, bahkan tanpa terasa Bapak Ibu, nafsu telah mengalir di dalam jiwa kita, mengalir bersama detak jantung kita, mengalir bersama urat nadi darah kita, tidak terasa. Apalagi nafsu ananiyah, nafsu syaitaniyah yang menggerogoti jiwa kita, yang membelokkan hati kita, bukan lagi menyembah kepada Allah, tapi kita selama ini telah menyembah nafsu-nafsu kita. Maka inilah yang diperjuangkan Wahidiyah, hadirin kaum ibu yang kami muliakan. Wahidiyah telah ditaklif oleh beliau Mbah Yai Abdul Majid Ma'ruf qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an. Diperjuangkan oleh beliau, disebarluaskan oleh beliau Mbah Yai sejak tahun 1963 hingga detik ini. Mulai dari perjuangan Mbah Yai yang begitu sulit, Mbah Yai ngetok batiniah lahiriah, mencari jalan untuk menyelamatkan umat manusia termasuk kita semua ini dengan sebuah fadl Allah yang sangat luar biasa, yakni mentaklif doa shalawatul wahidiyah beserta ajaran atau bimbingannya lillah billah, lirrasul birrasul, lil qaus bil qaus. Di mana dari sholawat wahidiyah beserta bimbingan atau ajarannya inilah telah kita rasakan bersama, dirasakan oleh seluruh umat manusia, bahkan seantero tanah air, bahkan sampai saat ini sudah merambah sampai ke luar negeri. Fadilah-fadilah, maziyah-maziyah daripada sholawat wahidiyah beserta ajaran yang telah diciptakan oleh beliau Mbah Yai Abdul Majid Ma'ruf qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an. Di mana salah satu dari faedah sholawat wahidiyah yaitu menjernihkan hati dan ma'rifat billah, menjernihkan hati kita dari kotoran-kotoran nafsu, mengikis jiwa raga kita dari penyakit-penyakit sabuiyah, ananiyah, bahimiyah, syaitaniyah yang telah menempel kuat, mencengkeram kuat di dalam hati kita, terkikis oleh bacaan, rintihan, tangisan kita dalam bermujahadah, bersolawat kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah bersabda, as-salatu ala nabi tunawwirul qulub wa tusilu min ghairi syaikhin ila alamil ghuyub. Membaca salawat kepada Nabi mampu menerangi hati, mampu menerangi hati yang gelap gulita. Gelapnya hati karena banyaknya dosa, gelapnya hati karena kuatnya nafsu mencengkeram jiwa manusia. Wa tusilu min ghairi syaikhin ila alamil ghuyub, dan mampu menghantarkan umat manusia menuju sadar iman wusul kepada Allah. Maka salawat ini adalah jalan yang sangat mudah dan cepat untuk menuju kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Aqrabut turuqi ila Allah fi akhir zaman khususan li musrif huwa kasratul istighfar wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Di akhir zaman, jalan yang paling mudah dan cepat untuk menuju kepada Allah adalah memperbanyak menangis, bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu ala nabi, dan membaca solawat kepada Nabiullah Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu janji Allah. Barang siapa yang memperbanyak menangis membaca solawat, maka sungguh akan dibukakan pintu-pintu rahmat Allah, akan dikikis penyakit-penyakit hati, bahkan akan dihantarkan sowan wusul kehadirat Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan tahaddus bin nikmah kaum ibu hadirin yang kami muliakan, kita merasakan sebagai pengamal waqidiyah,
bagaimana maziyah, fadilah dari sholawatul wahidiyah yang selama ini telah kita amalkan bersama-sama sampai anak cucu keturunan kita nanti ila yaumil qiyamah. Kita berdoa kepada Allah menjadi pengamal dan pejuang fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum ibu yang kami muliakan, jika kita sudah merasakan nikmat dan lezatnya wahidiyah, sudahkah terbersit di dalam hati kita rasa bersyukur kita kepada Allah, rasa bersyukur kita kepada Rasulullah, rasa bersyukur kita kepada beliau Ghausul Hadaz Zaman radhiyallahu an, bahkan rasa bersyukur kita dan terima kasih kita kepada sang muallif sholawat wahidiyah, beliau Mbah Yai Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an, yang telah menyelamatkan kita semua, yang telah menuntun kita semua menuju kepada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ibarat seseorang, kita telah diopeni, kita dibimbing lahir batin, kita yang bodoh, kita yang lemah, kita yang berlumur desa, kita yang buta lahir batin kita dituntun oleh beliau Ghausul Hadaz Zaman radhiyallahu an menuju kepada Allah. Sudahkah ini benar-benar kita rasakan Bapak Ibu? Bagaimana kondisi kita sebelum menjadi pengamal wahidiyah, dan bagaimana saat kita telah mengamalkan atau menjadi pengamal wahidiyah? Kita ibaratkan, jika kita semua menerima nikmat Allah, nikmat pemberian apapun, kita pasti merasa bersyukur. Jika kita diberikan oleh seseorang sesuatu, pasti kita akan mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah memberikan kita. Kita telah diselamatkan lahir kita oleh Mbah Yai, oleh Kanjeng Rama Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an. Saat ini dibimbing oleh beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an. Adakah rasa terima kasih kita, syukur kita kepada beliau yang telah menyelamatkan kita dari rongrongan nafsu, yang telah mengangkat kita dari comberan nafsu, dibersihkan, dientaskan, dikikis penyakit kita, dihantarkan menuju kepada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang kami muliakan, kita bukan setahun, 2 tahun menjadi pengamal wahidiyah, bahkan sudah puluhan tahun Bapak Ibu. Tadi kami berbincang-bincang dengan teman-teman pengamal. Di sini banyak pengamal mulai dari zaman Mbah Yai dulu. Berarti kita sudah puluhan tahun mengamalkan wahidiyah. Mari kita bermuhasabah, introspeksi diri, sejauh mana kita menjadi pengamal wahidiyah, bagaimana kualitas kita sebagai pengamal wahidiyah. Ataukah wahidiyah hanya kita jadikan sebagai maaf tambel butuh saja? Ketika kita susah, ketika kita diuji, ketika kita diberi cobaan, kita menangis bermujahadah. Namun ketika kita diberi kebahagiaan, kesenangan, kita telah melupakan wahidiyah beserta ajarannya. Hadirin Bapak Ibu yang kami muliakan, betapa beruntungnya kita Bapak Ibu di akhir zaman, yang kondisi saat ini kita merasakan dan melihat betapa bangsa, dunia, hidup kita sudah semakin jauh dari Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Manusia telah dikuasai hawa nafsunya, namun kita masih digenggam erat oleh beliau Ghausul Hadaz Zaman radhiyallahu an. Kita masih diberikan suatu doa yang sangat luar biasa. Kita masih dibimbing dengan ajaran wahidiyah, lillah billah, lir rasul bir rasul, lil ghas bil ghas, yang akan menjadikan sebab berjalannya kita menuju wusul kepada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa lillah billah lir rasul bir rasul lil ghas bil ghas, pasti lin nafsi bin nafsi. Dan barang siapa yang lin nafsi bin nafsi, maka sungguh
semua amal ibadah kita akan tertolak di hadapan Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Jika seandainya kalian beribadah bukan karena aku, karena hanya nuruti hawa nafsumu, maka sungguh akan tertolak, terhapus semua amal ibadahmu wahai hamba-hambaku, kata Allah. Jika nafsu yang menjadi landasan kita beribadah, maka sungguh hadirin, kita hanya akan tidak mendapatkan apa-apa, tertipu dengan amal kita sendiri, bahkan mungkin terpeleset dalam dosa yang sangat besar, dosa anania, dosa syaitania. Hadirin yang kami muliakan, Rasulullah bersabda, innal ujba la yukhbitu amala sab'ina sanah. Jika di dalam diri manusia terjangkit penyakit ujub, merasa lebih baik, merasa mempunyai amal, merasa ahli berjuang, merasa ahli mujahadah, merasa ahli riyadhah, la yukhbitu amala sab'ina sanah, akan menghapus amal ibadah kita selama 70 tahun. Bapak Ibu, kita beribadah 70 tahun di hadapan Allah, tertolak dan terhapus kaum ibu. Inilah ganasnya penyakit hati, bahayanya penyakit hati jika tidak dibersihkan. Hadirin hadirat, tazkiyatun nafsi anir roda'il wajibatun. Membersihkan kotoran-kotoran hati itu hukumnya wajib para bapak ibu. Kelak di yaumul akhirah banyak manusia yang tertipu, kecelek dalam bahasa Jawanya. Ketika di yaumul hisab, di dunia dia ahli ibadah, ahli tilawatil Quran, ahli sedekah, ahli mujahadah. Namun ternyata ketika di yaumul hisab dia menerima bukunya kosong, tidak ada nilainya, bahkan hanya catatan-catatan merah saja. Kemudian si fulan ini bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa bukuku tidak ada catatannya? Ya Allah, tidak ada nilainya, bahkan banyak catatan merahnya. Ya Allah, apa jawab Allah? Benar fulan, dulu engkau di dunia ahli ibadah, ahli riyadhah, ahli sedekah, ahli qiyamul lail, ahli mujahadah, tapi semua itu kamu lakukan karena nafsumu, bukan karena aku, wahai fulan. Bapak ibu yang kami muliakan, Mbah Yai dan Kanjeng Rama menyelamatkan kita semua dari ini. Kita digendong, dibersihkan, dituntun karena kebutaan kita menuju kepada Allah, dibersihkan hati kita dari kotoran-kotoran ini dengan bermujahadah, dengan lillah billah, lir rasul bir rasul, dan lil ghas bil ghas. Karena apa? Rasulullah pun juga bersabda, manusia nanti kelak semua akan hancur. An-nas wa kulluhum halka ilal alimun, kecuali yang berilmu. Yang berilmu pun juga akan hancur dan celaka. Illal amilun, kecuali yang mengamalkan ilmunya. Wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun, yang mengamalkan ilmunya pun juga akan masih hancur atau celaka. Illal mukhlisun, kecuali yang ikhlas. Wal mukhlisuna ala khatarin azim, yang ikhlas pun masih dalam kondisi tanda tanya yang sangat besar. Apakah ikhlasnya benar lillah billah atau masih tercampuri dengan nafsu kita? Hadirin hadirat, sulitnya ibadah kepada Allah, sulitnya menuju wusul kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, mari kita bercermin Bapak Ibu. Jasa Mbah Yai, jasa Kanjeng Romo, jasa Wakidiyah, apa modal kita? Tidak punya apa-apa. Kita bukan ahli ibadah, kita bukan orang ahli ilmu, kita bukan ahli riyadhah. Diberikan belas kasih oleh Ghauswada zaman radhiyallahu an, diberikan belas kasih oleh sang guru kita, oleh Kanjeng Romo, oleh Mbah Yai, oleh Kanjeng Kiai Fikri. Jika kita bisa mengibaratkan kondisi kita itu glubrut, kotor Bapak Ibu, disiram dengan
air kesucian oleh beliau Ghausul Hadza Zaman radhiyallahu an, dibersihkan. Setelah bersih kita dituntun tangan kita karena kita buta. Ayo tak ternesoan Kanjeng Nabi, dituntun merucut, dicekel maneh Bapak Ibu. Bahkan kita sempat lari ucul, hilang, digoleki Bapak Ibu. Endi pengamal Wahidiyah yang sudah lama tidak bermujahadah? Endi pengamal Wahidiyah yang sudah lama tidak menginjakkan kakinya di bumi gedung loh? Dicari oleh beliau dengan welas asihnya. Catatan kabeh dadi pengamal Wahidiyah, bahkan yang hanya membaca nida ya Sayyidi ya Rasulullah pun catatan sebagai pengamal Wahidiyah dawuh Kanjeng Rama qaddasallahu sirra wa radhiyallahu an. Bahkan yang rumahnya pernah tak transiti meskipun belum mengamalkan Wahidiyah, catatan dadi pengamal Wahidiyah Bapak Ibu. Masih teringat di dalam benak kita Bapak Ibu belas kasih beliau, kasih sayang beliau kepada umatnya. Sing eleng aku, yang ingat aku tak doakan, yang melihat aku saya doakan, yang pernah bertemu aku saya doakan, bahkan yang belum lahir pun saya doakan dawuh beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Rama qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an. Maka mari hadirin hadirat yang kami muliakan, saat ini kita menjadi pengamal Wahidiyah. Kita tanya pada diri kita, sudahkah menjadi pengamal Wahidiyah yang hakiki ataukah hanya menjadi pengamal Wahidiyah yang imitasi? Hadirin hadirat, terutama kita kaum ibu, kita telah diangkat derajat kita oleh Ghausul Hadza Zaman, oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dijadikan tiang agama, kita dijadikan tiang negara, bahkan kita dijadikan tiang perjuangan oleh beliau Ghausul Hadza Zaman radhiyallahu an. Jika kondisi kita rapuh, jika kondisi kita berlumur dosa, jika kondisi kita berlarut-larut dalam hawa nafsu kita, bagaimana kita mampu menjadi tiang yang kokoh? Akan hancur generasi-generasi kita kaum ibu. Siapa yang akan meneruskan perjuangan Wahidiyah ini? Anak cucu keturunan kita, generasi kita nanti akan kemana Bapak Ibu? Mari kita tanya saat ini hadirin hadirat. Dan ini adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Dalam Al-Quran di sana telah diterangkan ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu, keluargamu dari kobaran api neraka. Kita mempunyai tanggung jawab yang besar hadirin kaum bapak dan kaum ibu, keluarga kita, anak keturunan kita, agar diselamatkan dari kobaran api neraka. Hadirin, bagaimana kaum ibu kita mampu menyelamatkan anak kita, suami kita, keluarga kita, jika kita sendiri terbelenggu, terjerembab dalam jahanam? Hadirin hadirat, maka satu-satunya jalan adalah kita pasrahkan kepada beliau Ghausul Hadza Zaman radhiyallahu an. Kita pasrahkan kepada guru kita, beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Rama qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an. Kita pasrahkan ke pangkuan murabbi ruhina Kanjeng Ki Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an. Kita sudah tidak mampu Bapak Ibu, kita terlalu lemah, kita tak berdaya, kita rapuh, kita berlumur dosa Bapak Ibu. Jika semua bayi yang terlahir dalam kondisi putih bersih, kullu mauludin yuladu alal fitrah, inna abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Semua bayi yang terlahir dalam keadaan putih bersih suci, mereka akan menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi, tergantung dari orang tuanya. Bagaimana kita akan mengukir anak-anak kita menjadi pejuang Wahidiyah? Bagaimana kita akan mencetak generasi-generasi yang solih dan solihah jika kita sendiri dalam keadaan yang rapuh, lumpuh dan buta kaum ibu? Hadirin yang kami muliakan, maka untuk itu betapa beruntungnya kita, Ghausul Hadza Zaman telah menolong kita. Sang guru telah menuntun kita, keluarga kita, umat masyarakat jami'al alamin.
Maka mari kita serahkan, kita pasrahkan seluruh anak turun kita agar dididik, digulawentah, dibimbing oleh beliau Ghausul Hadza Zaman radhiyallahu anhu. Hadirin kaum ibu yang kami muliakan, Bapak Ibu, mari saat ini kita menangis kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kelak di yaumul akhirah semua akan menuntut kita, kaum ibu, anak kita, suami kita, keluarga kita, semua akan mencari kita, menuntut kita. Hadirin hadirat, fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Kelak ketika tiupan sangkakala telah dibunyikan oleh malaikat, semua yang dalam kubur mati dibangkitkan kembali di padang mahsyar. Semua lari pontang-panting. Hadirin hadirat, istri lari dari suaminya, orang tua lari dari anaknya, guru lari dari muridnya, pejabat lari dari rakyatnya, takut dimintai bertanggungjawaban. Hadirin hadirat, kaum ibu, ketika putra putri kita diseret oleh malaikat Zabaniyah, dilempar ke jahanam, kaum ibu, putra putri kita, anak-anak kita menjerit, meronta kepada malaikat, wahai malaikat, saya tidak terima engkau masukkan ke dalam neraka, cari orang tuaku wahai malaikat. Aku di dunia dulu tidak dikenalkan wahai dia, tidak diajak mujahadah wahai malaikat, saya dibiarkan begitu saja, cari orang tuaku malaikat, saya tidak terima. Akhirnya malaikat mencari kedua orang tuanya. Setelah ketemu orang tua pun juga menuntut, tidak malaikat, anak-anakku dulu sudah saya ajak mujahadah tapi tidak mau. Anak-anakku sudah saya kenalkan kepada Allah tapi mereka berlarut-larut wahai malaikat. Terjadilah saling tuntut menuntut, tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Akhirnya semua dilempar ke neraka. Hadirin hadirat, itulah nanti kelak yang akan terjadi, Bapak Ibu. Namun ketika kita menggantungkan hidup dan mati kita kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, kepada beliau Ghausul Hadza Zaman radhiyallahu an, beliaulah nanti yang akan membela di padang mahsyar, kaum ibu. Kanjeng Romo, Kanjeng Kiai Mbah Yai yang akan membentengi kita. Hadirin hadirat, sebagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berikrar, ana narullahil muqaddah, aku adalah penjaga nerakanya Allah. Kelak nanti ketika kiamat aku akan berdiri di pintu-pintu neraka, dawahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika aku melihat muridku berada di dalam neraka, aku akan sujud di hadapan Allah, akan menyelamatkan muridku dari kobaran api neraka. Hadirin hadirat, sama Bapak Ibu, semua Al-Ghaus akan berjuang membela murid-muridnya. Hadirin, murid yang senantiasa ikraman, tasliman, wa ta'atan. Hadirin hadirat, bukan murid yang balelo. Hadirin hadirat, maka ini Bapak Ibu, mari kita sebagai murid kal mayyiti inda yadil ghasili. Di dalam hikam di sana telah diterangkan, jika kita berguru, kita menjadi murid, maka kita harus bagaikan mayit yang dimandikan, taat, manut, tidak membangkang, tidak ada kemiskinan, maka kita akan diselamatkan dunia wa ukhran. Hadirin hadirat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qallada aliman laqiyallahu saliman. Barang siapa yang taklid taat kepada orang yang alim billah, maka kita akan selamat menuju kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang kami muliakan, demikian pembelaan Ghausul Hadza Zaman tak terbatas oleh ruang dan waktu. Di dunia, dalam kesulitan apapun, kita merintih sambat-sambat kepada Ghaus, ditolong. Hadirin hadirat, man tahayyara fi amrin wa tawassala ilal Ghaus yubaddilullahu usrahu bil yusra.
Barang siapa kebingungan di dalam hidupnya, kesulitan di dalam hidupnya, diberi ujian cobaan kita tidak kuat, sambato marang gurumu, celuen gurumu, nangis matura nyun pertolongan, maka Allah akan merubah kesulitan diganti dengan kebahagiaan. Hadirin hadirat, ini janji Allah. Dan saya yakin kita semua sebagai pengamal Wahidah telah merasakan ini semua. Dalam kesulitan hidup kita, dalam kebingungan hidup kita, kita sudah buntu jalan. Panggillah Al-Ghaus, ya Sayyidi, ya ayyuhal Ghaus. Hadir beliau, hadirin ketika kita panggil. Bahkan saat ini pun, jika mata hati kita terbuka, beliau hadir di majelis kita. Hadirin, ya Sayyidi, ya ayyuhal Ghaus. Karena hati kita buta Bapak Ibu, karena terlalu tebalnya dosa-dosa kita. Hadirin kaum ibu, Mbah Yai rawuh, Kanjeng Romo rawuh, Kanjeng Yai Fikri rawuh, kita buta tidak melihat Bapak Ibu. Mari hadirin hadirat, kelak di yaumul akhirah beliau pun masih membela kita. Di alam kubur beliau membela kita. Hadirin hadirat, banyak kisah pengalaman rohani yang dialami oleh pengamal Wahidiyah di daerah-daerah. Suatu ketika ada satu pengamal mujahadah di kuburan neneknya, kakeknya. Saat dia mujahadah, diperlihatkan kondisi kakeknya di alam kubur menangis compang-camping disiksa malaikat. Cucuku, tolong aku, cucuku, putuku, tolong aku. Sang cucu menangis. Hadirin, akhirnya sang cucu mengajak teman-teman untuk bermujahadah di kuburan kakeknya tadi selama 3 hari. Pada hari yang ketiga, sang cucu diperlihatkan kembali kondisi kakeknya. Kakeknya tersenyum, wajahnya berseri seraya berkata, terima kasih cucuku, aku ditolong gurumu Kanjeng Romo Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an. Hadirin hadirat, dibela dan ditolong oleh beliau di alam kubur. Hadirin hadirat, kurang apa kita sebagai pengamal Wahidiyah? Jangkungan lahir batin, dunia wa ukhron, bagi kita yang benar-benar ikraman wa tasliman wa ta'ziman wa ta'atan kepada beliau Ghausu hadas zaman radhiyallahu an. Hadirin yang kami muliakan, setahun sudah beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an secara lahiriah meninggalkan kita Bapak Ibu. Bumi 1 tahun yang lalu, bumi menangis, langit menangis, seluruh pengamal Wahidiyah menangis. Hadirin hadirat, namun jangan berkecil hati. Hadirin hadirat, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan pengganti beliau sesuai amanah beliau Kanjeng Romo, bahwa penerus perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedonglo Al-Munadharah adalah beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an. Ini adalah amanah beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an. Sebelum pemakaman di Masjid Agung Kedonglo, di sana telah diikrarkan Bapak Ibu, jika menjenengan semua mengikuti prosesi pemakaman Kanjeng Romo di Masjid Agung Kedonglo, di sana Kanjeng Kiai Abdul Majid Ali Fikri berikrar. Dibacakan amanah beliau, beliau mendawuhkan, napa panjenengan sedaya purun dongakne kula. Dawuh beliau Kanjeng Fikri, napa panjenengan sedaya purun dukung kula. Bapak Ibu, jangan berkecil hati.
Jangan pernah mayang mentoleh Bapak Ibu, luruskan. Mari kita berbaris yang kuat di belakang beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an. Jika mengaku kita taslim Kanjeng Rama, mencintai Kanjeng Rama, berarti melaksanakan amanah beliau Kanjeng Rama qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an. Hadirin yang kami muliakan, pada hari malam ke-7 wafat beliau, salah satu pengamal dari Kediri Mujahadah di makam beliau Kanjeng Rama Bapak Ibu. Di situ seorang remaja ini menangis bermujahadah rindu pada Kanjeng Rama Bapak Ibu. Saat itulah dia mendapatkan pengalaman rohani. Kanjeng Rama dawuh, sapa wong sing gak manut Fikri, barang siapa yang tidak manut Gus Fikri, kelak dia mul akhirat tidak akan berjumpa denganku, kata Kanjeng Rama Bapak Ibu. Kelak tidak akan berjumpa dengan beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Rama qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an. Hadirin yang kami muliakan, maka mari hadirin hadirat, saat ini kita bangkit dari tidur kita, bangkit dari kemalasan kita. Kita tidak tahu seberapa lama lagi umur kita, hadirin kaum ibu. Kita tidak tahu berapa tahun lagi, berapa bulan lagi, berapa minggu lagi kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Mari sisa umur kita, sisa hidup kita ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Berjuang dan berjuang hadirin. Bermujahadah dan bermujahadah. Ingat, di alam kubur, di sana kita tidak tidur para Bapak Ibu. Al-kubru qit'atun minan nar wa kubru raudhatun min riyadil jannah. Kuburan akan menjadi taman surga bagi orang-orang yang beriman, namun kuburan akan menjadi siksa neraka bagi orang-orang yang berlarut dalam kezaliman dan dosa yang besar. Hadirin hadirat, apa yang akan kita bawa menghadap kepada Allah di alam kubur adalah pintu gerbang menuju alam akhirat. Jika di alam kubur kita selamat, insya Allah sampai di akhirat kita selamat. Di alam kubur Rasulullah SAW sudah menolong kita. Bagi kita yang benar-benar mengikuti beliau, hadirin hadirat, maka mari jangan sia-siakan anak kita, suami kita, keluarga kita. Kita doakan jangan ada satupun yang tertinggal. Kelak kita dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum ibu, mari kita menangis kepada Allah. Kita bermujahadah, kita bermunajah, meratapi dosa-dosa kita, meratapi kekufuran kita, meratapi kezaliman kita, terutama kita sebagai pengamal wahidiyah, meratapi kenggelonjoman kita sebagai pengamal wahidiyah selama ini Bapak Ibu. Sebagai khotimul wahidiyah tidak berjuang, sebagai pengamal wahidiyah hanya diam saja, hadirin hadirat. Sementara umat masyarakat kelaparan, kekeringan, menunggu mujahadah kita, perjuangan kita, hadirin hadirat. Mari kita matur kepangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghausu hada zaman radhiyallahu an. Mudah-mudahan diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, ahli kubur kita semua ditolong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditolong oleh beliau ghausu hada zaman radhiyallahu an. Bapak Ibu, bahkan para ahli kubur kita yang belum mengamal wahidiyah, nenek moyang kita yang belum mengamalkan wahidiyah, jika kita mujahadahi, kita sowankan kepada beliau Ghausi Hadza Zaman, ditolong, hadirin hadirat. Ada sebuah pengalaman rohani dari pengamal dari Lampung, susah mikirkan kakek neneknya, orang tuanya belum mengamalkan wahidiyah tapi sudah meninggal. Kemudian matur kepada Kanjeng Romo, "Duh Kanjeng Romo, bagaimana? Kakek saya, orang tua saya sudah meninggal dan mereka belum kenal wahidiyah Kanjeng Romo." Maka Kanjeng Romo dawuh dimujahadai, dikhususne kepada keluarga yang telah meninggal, pasti akan ditolong oleh Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dijadikan pengamal wahidiyah Bapak Ibu.
Dan ternyata benar, ketika di Fatihah dimujadahi kakek nenek orang tuanya yang telah meninggal, di sana ditolong oleh Mbah Yai dan Kanjeng Rama. Bapak Ibu, mari hadirin hadirat, sungguh kita nanti akan menyesal, kelak semua akan menyesal di hadapan Allah wa Rasulihi SAW. Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib. Ya Allah, kembalikan aku di dunia, aku akan tobat, aku akan taat, aku akan beribadah kepadamu ya Allah. Aku tidak kuat merasakan sakitnya sakaratul maut, aku tidak kuat merasakan sakitnya siksa kubur ini ya Allah. Kita nanti kelak akan semua menangis kepada Allah seperti itu hadirin. Maka mari saat ini, sebelum kita disiksa di alam kubur, di akhirat, saat kini kita ratapi, kita tangisi dosa-dosa kita hadirin hadirat. Air mata yang keluar karena takut kepada Allah nanti kelak akan bisa menyelamatkan kita dari kobaran api neraka. Sebuah kisah Rasulullah SAW dalam perjalanan Mi'rajnya melewati neraka jahanam hadirin kaum ibu. Ketika sampai di depan neraka jahanam bersama malaikat Jibril, Rasulullah mendengar teriakan dari dalam neraka jahanam, Sa'idni, Sa'idni ya Rasulullah, Sa'idni. Kemudian Rasulullah berhenti, bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapa gerangan yang memanggil-manggil minta pertolongan kepadaku Jibril? Suara itu berasal dari dalam neraka jahanam ya Rasulullah, kata Jibril. Carilah Jibril, masuklah engkau ke dalam neraka jahanam, cari orang yang memanggil-manggil aku itu Jibril. Kemudian malaikat Jibril masuk ke dalam neraka jahanam mencari orang yang memanggil-manggil Rasulullah tadi. Setelah ditemukan Bapak Ibu, orang yang memanggil tadi sudah tidak berubah manusia lagi. Dia sudah menjadi arang, ternyata sudah 300 tahun terbakar di dalam jahanam hadirin hadirat. Diperlihatkan kepangkuan beliau Rasul, ini yang memanggil-manggil panjenengan ya Rasulullah, niki orangnya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah melihat umatnya yang sudah menjadi sebatang arang tadi. Wahai Bapak Ibu, tidak lama kemudian Rasulullah mengeluarkan secangkir air dari sakunya, disiramkan kepada si fulan yang telah menjadi arang tadi. Maka seketika batang arang tadi telah menjadi manusia kembali, ternyata umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril bertanya, air apa gerangan ya Rasulullah? Ini adalah air mata si fulan tadi, dulu pernah di dunia menangis kepadaku, membaca salawat kepadaku dawuh Rasulullah. Maka mari Bapak Ibu, la yadkhulun nar membaka min khasyatillah, tidak akan menyentuh api neraka orang yang mau menangis meratapi dosa-dosanya di hadapan Allah. Hadirin yang kami muliakan, mari saat ini kita sowan ke pangkuan beliau Rasulullah, sowan ke pangkuan beliau Gausul Hadas Zaman radhiyallahu an, sowan ke pangkuan sang murabbi rohani Kanjeng Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an. Monggo Bapak Ibu, beliau rawuh bersama Mbah Yai dan Kanjeng Rama. Bapak Ibu mengabsen panjenengan sedaya Bapak Ibu satu persatu. Bapak Ibu, Kanjeng Rama telah mendawuhkan dalam pengalaman rohaninya pengamal Wahidiyah, ojo susah tak tinggal, aku bakal bersama kalian, bersama pengamal Wahidiyah, aku ora bakal ninggal nih pengamal Wahidiyah. Hadirin hadirat, melo manuto Kanjeng Kiai Fikri radhiyallahu an. Hadirin hadirat, hadirin mari hadirin, ya syafi'al khalqis salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abadan wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu sahsana halika. Mari menjerit memanggil Kanjeng Nabi, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya sayyidi
ya Sayyidi ya Rasulullah. Hadirkan Kanjeng Romo, hadirkan Mbah Yai, hadirkan Kanjeng Kiai Fikri. Ya ayyuhal ghausus salamullah alaika rabbini biiznillah wangdur ilayya Sayyidi binadra musilatin lil hadratil aliyah. Doa Kanjeng Kiai, doa Kanjeng Romo, kami pengamal waidah buta, lumpuh, tuntun kami ya Sayyidi ya ayyuhal ghaus ya Sayyidi ya Sayyidi ya Sayyidi ya ayyuhal ghaus ya Sayyidi. Ibu-ibu, anak-anak kita sekarang telah dibuai oleh hawa nafsunya kaum ibu. Mari kita cari anak kita, kita pasrahkan ke pangkuan Ghausul Hadas Zaman ya Sayyidi ya ayyuhal ghaus ya Sayyidi. Ahli kubur kita menjerit saat ini di alam kubur, terhimpit bumi dalam kegelapan. Tolonglah para ahli kubur kami ya ayyuhal ghaus ya Sayyidi ya ayyuhal ghaus ya Sayyidi ya ayyuhal ghaus ya Sayyidi. Al-Fatihah. Hadirin yang kami muliakan, yang terakhir, mari sekali lagi kita berjuang dan berjuang. Tingkatkan mujahadah kita, tingkatkan makmuman dan taatan kita kepada beliau Ghausul Hadas Zaman radhiyallahu anhu. Tidak ada yang mampu menyelamatkan kita kecuali beliau fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita menjadi pengamal dan pejuang wahidiyah ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin para bapak ibu yang kami muliakan, demikian yang dapat kami sampaikan. Segala salah dan hilaf sungguh kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa minal ghaus an-nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamu alaikum wa alaikunna warahmatullahi wabarakatuh.